Shalom. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anakku semua yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Majelis GKJ Semarang Timur mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah keluarga dengan panduan yang disampaikan secara online. Selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, seluruh umat Kristiani dimanapun berada yang mengikuti ibadah ini. Marilah kita mohon penyertaan Tuhan sehingga melalui ibadah ini kita semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ibadah pagi ini Minggu 24 Mei 2020 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Setianto SSI dengan tema khotbah Nafas Hidup. Jemaat kami persilahkan bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam panggilan beribadah. Yesus sudah bangkit, Ia sungguh hidup. Sesudah bangkit selama 40 hari, Ia secara berulang-ulang telah menampakkan diri dan berbicara dengan para murid tentang kerajaan Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Ia mengutus para murid-Nya untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi dan akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari Roh Kudus. Kini Ia bertahta di surga. Jemaat menyanyikan Kidung Jemaat 222B, bait pertama dan kedua. Ibadah Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini, kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, relasi kita semakin dekat dengan Dia, Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Jemaat menyanyikan Kidung Jemaat 457, bait pertama dan ke-6.
setiapnya ku memerlukanmu. Engkau yang memberi sejahtera penuh. Setiapnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan tiapnya penuhi hatiku, supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jagat Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Doa pengakuan dosa. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita sering kurang menghidupi doa. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan, dunia medsos, bahkan hobi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita berdoa dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari saya hantarkan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengobarkan semangat untuk mendekat dan berdialog denganmu. Kuatkan dan teguhkanlah kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menghidupi spiritualitas Kristiani, agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Setelah kita mengaku dosa, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Firman Tuhan di dalam Injil Matius 11 ayat 28-30 berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 178 baiknya yang pertama dan kedua, "Karena kasih-Nya padaku."
Yesus hidupku, firman dan kebenarannya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih-Mu selamanya menebus manusia. Kita datang di hadapan Tuhan di dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus agar dimampukan menghayati sabdanya. Mari kita berdoa. Ya Yesus Sang Sabda yang sudah datang di tengah-tengah manusia melalui karya penebusan Putra-Mu Yesus Kristus. Daripadanya-lah kami beroleh keselamatan, daripadanya-lah kami beroleh pengampunan, dan melalui Engkau sajalah kami mendapatkan kedamaian, kesentosaan. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat ini kami hendak mendengar sapaan sabda-Mu, biarlah Engkau menerangi hati, pikir, akal, budi, sehingga kami dimampukan mengerti dan pada akhirnya menjadi pelaku sabda-Mu yang setia. Dalam Kristus Sang Sabda yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan Injil terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11 yang berbunyi demikian. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita.
Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema Minggu Paskah yang ke-7 ini adalah nafas hidup. Saya ajak untuk menutup hidung pakai tangan. Coba hidungnya dipelotot. Jangan dipelotot, ditekan saja pakai tangan. Mulutnya ditutup, jangan dibuka. Sudah? Terus. Jangan diteruskan. Sudah, lepaskan saja. Ya, sedetik, 2 detik, 3 detik. Paling lama berapa detik, Mbak Magda? Bisa sampai 1 menit? Enggak kuat ya. Bapak Ibu, berapa menit bisa tahan untuk tidak bernafas? Ya, paling sebentar. Kita sudah gelagapan, kita sudah terengah-engah, kita sudah mendamba aliran udara memasuki rongga-rongga hidung kita dan masuk ke paru-paru. Melaluinya oksigen membawa sari-sari yang menjadi transportasi aliran darah. Iya. Tanpa nafas, tanpa udara yang masuk ke dalam tubuh kita melalui organ-organ yang ada, maka ia tidak hidup. Ia tidak mampu bertahan. Ia akan mati. Sehingga semua orang yang ada di dunia ini membutuhkan udara untuk bernafas. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan. Bahkan seseorang penyintas atau pasien COVID-19 pun ketika gagal nafas, dia akan dibantu oleh alat ventilator supaya ia mampu untuk bernafas, supaya ia mampu untuk terus hidup. Seseorang membutuhkan kehidupan, dan kehidupan itu didapatkan dengan bernafas, dengan menghirup udara seluas-luasnya, sebebas-bebasnya. Siapapun manusia pasti memerlukan udara. Orang kaya, orang miskin,
orang yang memiliki kedudukan tinggi, orang yang tidak memiliki kedudukan, semuanya memerlukan untuk dia mampu hidup, untuk dia mampu menapaki langkah-langkah lika-liku pergumulan yang dihadapi. Ia memerlukan nafas. Ia memerlukan hembusan. Tanpa bernafas, maka ia tak ada artinya. Di dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Manusia digambarkan bagaikan debu tanah. Tidak ada artinya. Namun Allah yang membentuk manusia itu dari debu tanah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Bayangkan ketika Allah tidak menghembuskan nafas hidup, maka manusia tidak menjadi makhluk hidup. Enggak tahu, jadi makhluk halus mungkin. Jadi memedi. Bukan di sini keberadaannya, bukan di dunia ini, tapi di dunia antah berantah, di dunia lain. Tetapi ketika Allah memberikan hembusan nafas, dia menjadi makhluk hidup. Kalau kita menelusuri bahasa Ibrani dari kata nafas, diambil dari kata nesaumau, yang bisa diartikan hembusan roh, soul, jiwa, spirit, yang lalu diartikan inspiration. Artinya apa? Artinya melalui nafas itulah manusia memiliki roh, memiliki jiwa. Dan roh Allah lah yang dihembuskan ke dalam debu tanah itu sehingga bernama manusia. Hembusan itulah, hembusan Allah itulah yang memampukan kita ada di sini dan kini. Hembusan Allah itulah yang memampukan kita untuk berkarya menapaki kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Dan roh, jiwa Allah itulah yang terus memberikan inspirasi, spirit, kekuatan untuk mampu menapaki berbagai macam kehidupan yang dijalani. Nah, Bapak Ibu, kalau tema kita pada saat ini nafas hidup, tepat sekali kalau kita membaca dari Yohanes 17 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11, yang merupakan doa Yesus untuk murid-muridnya. Yesus sebentar lagi tidak bersama dengan para murid, dan Yesus tahu kekuatan
yang dimiliki oleh para murid adalah ketika para murid tetap melekat erat dengan Dia. Seperti yang dikatakannya, aku dan Bapa adalah satu. Artinya ada kemelekatan di situ. Artinya ada pertautan di situ. Dan gambaran kemelekatan Allah Bapa dengan Allah Putra, itulah yang hendak diajarkan kepada murid melalui sebuah praksis hidup spiritualitas doa. Doa itulah nafas hidup. Seorang Dan Campbell yang menulis buku The Emerging Church mengatakan berdoa itu seperti bernafas. Hal vital untuk mendukung hidup kita dan membuat kita bertumbuh dan sehat. Yesus tahu betul tanpa melekat kepada Allah Bapa, Dia tidak mampu merutusi karya panggilan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan penderitaan. Namun melalui kemelekatannya kepada Allah, Ia mampu menapaki kehidupan yang penuh dengan penderitaan ini. Dan Yesus yang sudah mengajarkan para murid berdoa sebagai buah kemelekatannya kepada Allah Bapa, mengajak kita semua pun untuk memiliki spiritualitas doa bagaikan nafas hidup, bagaikan roh, bagaikan jiwa, bagaikan hembusan, bagaikan inspirasi di tengah-tengah persiarahan hidup yang penuh dengan lika-liku. Doa akan memampukan seseorang tersebut menghadapi berbagai macam pergumulan di dalam kehidupannya. Doa itu pun yang akan memampukan orang memancarkan jiwa, memancarkan cinta. Seperti kata Mahatma Gandhi, berdoa adalah pancaran jiwa. Berdoa akan memampukan seseorang untuk mengungkapkan syukur. Berdoa akan memampukan seseorang menapaki hidup dalam cinta meski penuh dengan dinamika. Selamat menghidupi spiritualitas doa sebagai nafas hidup yang tanpanya kita bukan siapa-siapa. Kita hanya debu tanah. Hanya oleh hembusan nafas yang Ia berikan, kita mampu memasuki kehidupan baru beralaskan cinta kasih Allah. Apapun yang sedang saudara rasakan, apapun yang sedang saudara alami, tetaplah melekat kepada Allah yang sudah memberikan nafas hidup. Tetaplah berdoa. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat dimohon berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengungkapkan pengakuan iman kita lewat pujian dalam KJ 280 baitnya yang pertama sampai ketiga. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tuhannya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, menjadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita aturkan persembahan kita dengan kita iringi nyanyian pujian dari PKJ 146 baitnya yang pertama dan kedua. Berselamu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah terburu, bawa berselamu dalam dalam dunia, kasih dan karunia sudah Engkau limpah, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu. Mari kita datang di hadapan Tuhan membawa persembahan. Kita akhiri nanti dengan doa Bapa kami.
sekaligus doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Yesus yang sudah hadir di dalam kehidupan manusia, melalui karya-Mu di tengah-tengah dunia ini, kami boleh belajar indahnya hidup melekat kepadamu. Engkau sudah mengajarkan bahwa Engkau dan Bapa adalah satu. Demikian pula ketika kami berdoa di hadapan-Mu, kami belajar untuk menyendengkan telinga, menyatukan hati kami dengan Engkau sebagai pendulum, sebagai suluh langkah, sebagai penerang jalan kehidupan. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami untuk terus dengar-dengaran dengan-Mu. Doa merupakan pancaran jiwa. Ketika hidup kami dipenuhi dengan rasa syukur, itulah wujud dari kemelekatan kami kepadamu, pancaran jiwa kami yang sudah Engkau hembusi oleh roh nafas kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Di tengah pelbagai macam kecamuk, pelbagai macam keprihatinan di tengah-tengah hidup ini, kami hanya bisa berpasrah, menyerahkan hidup kepadamu, sehingga kami tidak menyerah atas pelbagai macam keadaan yang terjadi. Tetapi kami dengan berpasrah, kami memiliki kekuatan, memiliki inspirasi, spirit untuk menapaki kehidupan. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami tetap melekat kepadamu. Kami berdoa bagi situasi kondisi pergumulan manusia di dunia yang sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19. Biarlah cinta kasih-Mu memampukan anak-anak manusia memiliki inspirasi, memiliki spirit, kekuatan untuk tetap melangkah menapaki kehidupan. Meski hidup yang kami jalani terasa sulit, namun beralaskan nafas roh hembusan cinta yang Engkau beri, kami mampu untuk berjalan melalui setiap kesulitan, melalui setiap rintangan. Terima kasih ya Tuhan. Terkhusus kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh jasmani, dalam usia yang sepuh. Tuhan tetap mengaruniakan kekuatan, meski tubuh jasmani semakin ringkih, tetapi iman, kasih, dan pengharapannya tetap kokoh
mengikut Engkau sebagai juru selamat, penerang jalan kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau tetap memampukan gereja-gerejamu di seluruh muka bumi untuk berempati atas situasi kondisi sosial yang terjadi, sehingga melalui sikap hidup yang empatik tersebut penularan virus corona cepat teratasi, cepat terkurangi. Kami tetap dimampukan mengikuti himbauan pemerintah. Dan menyongsong new normal, situasi normal tetapi penuh dengan kebaruan yang ada. Kami pun dimampukan tetap mampu berubah dengan pola hidup yang lebih baik. Bukan berarti kami antisosial, tetapi itulah wujud empati sosial di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi. Mampukan gereja-gereja Tuhan turut serta memutus penyebaran virus corona. Terima kasih ya Tuhan. Setelah sekian lama kami tidak bersama-sama di dalam ibadah di gereja, tetapi kami yakin Engkau tetap mempersatukan hati kami melalui doa-doa dari rumah, melalui ibadah-ibadah dari rumah. Kami bersatu, tidak hanya bersatu dengan saudara-saudara kami, tetapi kami bersatu dengan Engkau, Sang Sumber kehidupan. Terima kasih ya Yesus. Kami hendak berdoa seperti doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memasuki pengutusan. Saudara, dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Oleh karena itu, teruslah hidup melekat dengan Tuhan. Kami mau terus hidup bersama Tuhan. Sekarang kita akan undur dari ibadah keluarga ini. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Di badai topan dunia, Kidung Jemaat 440, kita nyanyikan baitnya yang pertama dan kedua.
badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus